Tidak ada yang khusus di silaturahmi. Pembicaraan politik, Pak? Oh enggak, kita ngobrol sana sini. Kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. Langsung Prabowo soal politik, Pak? Enggak. Selamat malam pemirsa, momen sarapan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi manuver yang menuai respon beragam dari publik dan juga para politisi, mulai dari politisi PDI Perjuangan hingga politisi Nasdem. Di mana politisi Nasdem menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin cawapres bukan tidak mungkin Gibran akan jadikan cawapres, dipertimbangkan, ya begitu statement dari Bapak Ahmad Ali. Kemudian dari PDI Perjuangan menyebutkan ini ada udang di balik batu pertemuan Anies dan Gibran, jangan-jangan mau memecah belah partai PDIP. Nah, benarkah demikian? Siapa yang panas dingin dengan pertemuan Anies dan Gibran? Lalu siapa pula yang diuntungkan dari pertemuan dua orang ini? Kami akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah melihat Solo bisa cerita rapi, bersih, mudah-mudahan terus maju, berkembang. Ngobrol santai aja ya, Mas Gibran. Jadi ambil sarapan, tidak ada yang khusus di silaturahmi. Pembicaraan politik, Pak? Oh enggak, kita ngobrol sana sini. Kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. Langsung Prabowo soal politik, Pak? Enggak. Cukup bisa. Tapi yang paling disorotin Ya, banyak pertanyaan yang kemudian muncul, pemirsa. Apakah benar ini merupakan manuver dari Anies Baswedan? Dan siapa yang diuntungkan dari pertemuan ini atau ada yang dirugikan dari pertemuan ini? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan dari ujung sebelah sana ada Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Prof. Boleh digunakan mic-nya? Selamat malam. Ya, kemudian ada Gus Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Putra Pandana Baban, salah sebut saya anaknya itu. Pandana Baban, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Pak Panda. Selamat malam. Ya. Dan di sebelah sana ada Bung Nasir Jamil, politisi PKS. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Bapak-bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya bapak-bapak semuanya ya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pertemuan Gibran dan juga Anies. Kemudian pertanyaan yang muncul, apa sih sebenarnya makna di balik pertemuan ini? Nanti saya akan minta komentar dari Prof. Karim, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Panda dulu ini. Kalau kita lihat beberapa pemberitaan pasca pertemuan ini Pak Panda, muncul statement dari politisi PD Perjuangan yang menyebutkan ini kayaknya ada udang di balik batu nih pertemuan Anies, atau bahkan ingin memecah belah PDIP, begitu katanya. Apakah seperti itu PDIP melihatnya? Saya pikir terlampau jauh ya. Banyak yang membingungkan, sebenarnya Anies Baswedan ini baru calonnya calon. Calonnya calon ya? Iya. Oke. Salah itu kalau dibilang dia calon capres. Kalaupun calon capres masih di awang-awang. Yang mendukung dia hanya Nasdem. Belum solid. Kalau tiga-tiga baru paten calon presiden. Gitu. Benar yang mendukung hanya Nasdem, Bang Nasir? Loh, enggak ini faktanya. Mumpung ada calon koalisinya di sini. Moga-moga malam ini aku mau dengar Jamil ngomong. Kalau PKS sudah paten, bila perlu tinggal teken aja. Calon cawapres kami bersedia kasih ke Demokrat. Waduh. Misalnya. Kompor gitu. Jadi kembali ke pertanyaan berlebihan tadi maksudnya tadi. Terlampau jauh. Kenapa? Nggak perlu diambil serius lah pertemuan ini atau silaturahmi biasa aja? Biasa aja, ya kayak kunjungan turis gitu loh. Nggak ada signifikansinya.
dari segi partai Gibran masih sangat junior, ya. Kemudian pengalaman jam terbang dia sebagai wali kota baru ketemu dengan orang tua yang pernah jadi gubernur, wajar-wajar aja gitu loh. Nggak ada yang di ini kan. Bukan manuver dari Nggak Anies ada juga kalau Anda melihatnya, atau manuver dari Gibran sebagai kader PDIP Ada juga enggak? juga ya, kebetulan seksi datang ke Solo, ya kan, menarik, ya kan, itu aja. Berarti kalau ini berarti nggak benar ya. Kita naikkan dulu pernyataan dari salah seorang Nggak, aku politisi tidak PDIP. mau membantah pernyataan itu. Cuma saya mau memberitahukan Anies Baswedan itu calonnya calon. Gitu loh. Jadi jangan diplesetin. Jangan kemudian dibilang calon presiden. Oke. Calon presiden ada persyaratannya dong. Masih bakal calon ya, masih bakal Persentase calon. iya Oke. bakal calon gitu loh. Tapi benar PDIP tidak merasa terbelah dengan adanya pertemuan ini ya? Bagaimana masih calonnya calon bisa membelah? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Oke. Tadi kita udah saksikan ya, berarti pernyataan ini masih pernyataan personal lah sifatnya ya Bang Pandai ya, kalau kita lihat ini ya. Anies temui Gibran, politikus PDIP mau dipecah belah begitu katanya. Tidak mewakili suara partai lah ya kalau saya bilang begitu ya. Oke. Oke, apakah ini juga, kalau saya mau ke Prof. Karim, kalau Anda melihatnya gimana? Apakah ini bentuk silaturahmi biasa aja atau memang karena sebelum ini ada background sedikit nih bahwa ada hubungan Nasdem sama Pak Jokowi yang kurang bagus, kemudian Anies di sini bertemu dengan anaknya Pak Jokowi, atau Anda melihatnya juga seperti pertemuan biasa aja? Ya menurut saya sih pertemuan biasa ya, yang ditafsirkan tidak biasa. Oke. Jadi ini persoalan persepsi. Mengapa begitu? Karena ada konteks. Konteks di mana Anies apapun statusnya ya, status dibilang sebagai bakal calon ya. Tapi kan selama ini Anies dianggap sebagai oleh kebanyakan orang PDIP tidak sejalan dengan PDIP, tidak sejalan dengan Jokowi. Ini ketemu Gibran. Jadi menurut saya memang tidak salah kalau ada orang yang membaca ini sebuah pertemuan yang rekoset gitu loh. Ketemunya Gibran tapi yang dibidiknya bapaknya apa? Menurut saya bagus ya. Bagus karena dua alasan saya bilang bagus. Pertama, Gibran tahu bahwa betul kata Pak Bambang tadi, jangan seriuslah membaca politik Indonesia. Karena buktinya memang tidak serius kok. Kita bisa belajar dari pemilu 2019. Nggak seriusnya Orang gimana, Pak? berhadap-hadapan saja gitu ya. Berhadap-hadapan akhirnya kan bergabung. juga, oke. Karena filsafatnya gotong royong. Apalagi ini baru pemanasan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi Anies dan Jokowi sudah jelas kok posisinya berbeda. Dan mereka sudah yakin dengan posisi masing-masing. Tapi ini akan ada pesan bahwa secara politik kita berbeda, tapi kan secara personal nggak ada salahnya kita berhubungan. Wong Soekarno dengan Hatta yang perbedaannya begitu tajam dan politis, perbedaan politis itu tidak dibawa ke dalam hidup Personal ya, personal. oke. Jadi menurut saya ini spiritnya sangat bagus, bahwa kemudian menimbulkan kegerahan itu satu karena jealous menurut saya. Siapa nih yang jelas? cemburu. Kenapa? Gibran ini kan seperti gadis manis gitu ya, yang belum pesona kecantikannya belum terlihat banget gitu. Dan itu dianggap sebagai gadis yang akan memikat semua orang. Ya namanya gadis cantik, menjadi anak kesayangannya kan gitu. Begitu didekati, ya Ada aja yang marah. ya. Wow, orang kaget gitu loh. Jangan-jangan ini mau dibawa kemana? Padahal cuma dekat doang kok. Saya yakin Gibrannya juga tidak. Bahkan ya kalau kita melihat Twitternya, besoknya ketemu siapa? Ganjar ya. Ganjar, apa yang dia katakan? Oke, kita lihat ini. Lebih enak makan. Lebih enak. Coba sebentar, Prof. Kita lihat Kalau nih, Prof, bilang ada lebih nih. kan komparasi gitu. Ini Gitu, juga bagus. ini juga menarik nih, bagaimana kemudian Gibran menampilkan Twitternya. Prof sudah singgung, kita mau tampilkan juga nih ya. Sebelumnya bertemu dengan Anies di restoran di sebuah hotel Ya. gitu ya. Kemudian besokannya bertemu dengan Ganjar di warung pinggir Ya, jalan, di warteg. dia bilang gitu. lebih enak. Lebih Tapi enak dari sisi makan di pinggir komunikasi, jalan. Nah, apa maknanya dari itu situ? tidak, meskipun kita yang melihat dua-duanya ya, bahwa yang kemarin itu sebenarnya tidak lebih enak dibanding sekarang. Artinya yang sekarang lebih enak lah. Mungkin yang kemarin apakah terpaksa atau karena terkondisikan gitu ya. Tapi karena peristiwanya terpisah dan tidak dalam satu momen, maka yang kedua ini tidak bisa mengoreksi yang pertama. Ini gitu dia, ya. Prof, kita lihat nih, Prof ya. Ya. Memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini. Itu baru kemarin. Betul, loh. kalau dibaca dalam satu rangkaian seperti itu. Tapi sebagai peristiwa komunikasi
ia irreversible. Jadi peristiwa komunikasi yang terjadi dengan Anies tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diralat dengan peristiwa sesudahnya. Gitu. Walaupun banyak orang yang menangkap bahwa seolah-olah Ya, kayaknya lebih enakan kenapa? ketemu Karena tidak ada Ganjar dibanding jaminan ketemu Anies. orang itu melihat dua-duanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang sudah terjadi kan tidak bisa ditarik kembali, bahkan dengan kata maaf sekalipun tidak. Gitu. Jadi menurut saya memang ini sebuah permainan yang genit lah gitu ya. Oleh si anak gadis yang baru mau tumbuh yang tadi. genit-genitnya gitu, sehingga dia amat disayang gitu ya, tapi genit gitu. Ya dalam bahasa Sunda mah lindet-lindet japati. Apa tujuannya sih Prof bergenit-genit sini apa nih? Bergenit-genit secara politik Saya pikir ini? memang sudah biasa kan dia ketemu siapa-siapa gitu kan, dan dia sudah menjelaskan itu. Hanya bagi mata penanggap ini ya, ia menjadi sebuah kristal yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang namanya orang cemburu kan gitu ya. Yang namanya orang cemburu, bias dia. Oke. Gitu ya. Oke. Beda dengan orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu kan akan rabun terhadap kekurangannya. Yang cemburu itu ketakutan lebih besar. Oke. Makanya ada orang yang mengatakan cemburu itu bagus kalau dalam takaran yang pas. Tapi kalau terlalu besar, Berlebihan, dia akan merusak. Dalam konteks ini Anda melihat siapa yang cemburu nih kayaknya? Yang cemburu yang merasa gerah itu. PDIP tadi. Yang gerah itu, Pak Panda juga tidak bilang Benar nggak, PDIP Pak Panda? kok. Bentar dulu dong. Tidak bisa. Jangan sembarang ngomong lah. Nggak ada cemburu, nggak ada kita kira. Karena apa kelasnya? Satu calon Bakal calon. bakal presiden. calon, satu masih junior. Ya kita tonton ya udah, nggak perlu dianalisa, dibahas, diapakan. Ini kayak gak ada kerjaan apa? Tapi kalau Anda lihat tadi lebih enak nih makan di warung Loh iya kecil dong, ini, itu kan alamiah. Oke. Makan di warung, makan di ini. Oh bukan konteksnya. Jadi kalau begitu setiap langkah ucapannya nanti akan kita tafsir. Kita membodohi rakyat gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Iya terlampau jauh lah. Oke. Nanti kita akan bahas nih, bagaimana Nasdem melihat ini? Apakah memang ini bagian dari manuver yang diketahui oleh Nasdem atau nggak tahu sama sekali? Nanti Gus Coy dijawab. Usai jeda kami akan lanjutkan 2 sisi sesaat lagi.